Hari ini kita memasuki Kamis Pekan Biasa ke-15. Kita akan melaksanakan ibadat sabda karena Romo Tri dan Romo Ibnu Fajar sedang ada kegiatan intern MSF dan tidak ada Romo pengganti. Kenapa Tuhan memberi kita kuk yang harus kita pikul? Kuk ini dipakai kepada hewan tapi berdua. Jadi tidak ada kuk dipasang di satu hewan, dipasang di dua hewan yang sejenis. Jadi tidak bisa dipasang satu sapi, satu kerbau. Karena langkahnya beda, kekuatannya beda. Kalau sapi ya sama sapi, kalau kerbau sama kerbau. Manfaat kuk ini untuk meringankan hewan yang menyangga tadi. Jadi setengah bebannya ditanggung sama temannya. Beban yang sama ditanggung berdua. Tuhan meletakkan kuk di pundak kita. Yang ada di samping kita, Yesus sendiri. Yesus mendampingi seluruh langkah hidup kita. Banyak juga orang lain yang belum percaya pada Yesus, yang belum mengimani bahwa Yesus mendampingi dia dalam perjalanan hidupnya. Maka kita perlu mendampingi orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita bisa meringankan beban orang-orang yang sangat membutuhkan dukungan kita. Selain kita sendiri lega, kita juga membuat orang lain lega. Mari kita renungkan. Inilah roti hidup itu. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Dan rahmat agar cinta Tuhan dan teman. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan melaksanakan ibadat sabda karena Romo Tri dan Romo Ibnu Fajar sedang ada kegiatan intern MSF dan tidak ada Romo pengganti. Hari ini kita memasuki Kamis Pekan Biasa ke-15. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menyatakan bahwa Tuhan akan menyediakan damai sejahtera. Dalam bacaan Injil dari Santo Matius, Yesus memanggil semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya karena akan mendapatkan kelegaan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita hening sejenak untuk bersama-sama mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan yang sejati, Engkau merintis jalan keselamatan bagi orang benar dan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu merindukan Dikau, agar kami senantiasa mendapatkan pertolongan untuk hidup secara benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Hai kalian yang sudah dikuburkan dalam tanah, bangkitlah dan sorak-sorailah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada suatu waktu, kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau.
Dengan segenap jiwa, aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang telah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan memandang ke bumi dari surga. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu lestari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk menghasihaninya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Maka bangsa-bangsa akan menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka, Tuhan memandang ke bumi dari surga. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita tahu tidak ada orang yang hidup tanpa beban sama sekali. Hari ini Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya,
tentu saja menyerahkan beban hidup kita agar kita mendapat kelegaan. Tapi dalam bacaan Injil tadi kemudian Yesus juga menyatakan akan memasang kuk yang harus kita pikul. Kesannya sudah diberi kelegaan kok diberi beban. Karena kuk itu pasti bukan sesuatu yang ringan, bukan ya. Kuk itu karena kita sudah sering mendengar bacaan ini ya. Kuk itu kayu yang tebal, yang besar, tentu saja berat. Nah, terus kenapa Tuhan memberi kita kuk yang harus kita pikul? Kuk ini dipakai ya kepada hewan, tapi berdua. Jadi tidak ada kuk dipasang di satu hewan. Ya. Kuk ini dipasang di hewan dua hewan yang sama ya, yang sejenis. Jadi tidak bisa dipasang satu sapi satu kerbau bareng ya, karena apa? Karena langkahnya beda, kekuatannya beda gitu ya. Jadi kalau sapi ya sama sapi, kalau kerbau sama kerbau. Kemudian kuk ini terhubung dengan kayu untuk menarik beban. Ya. Kalau dipasang pada kuda maka dia untuk menarik pedati ya, untuk menarik kereta. Kalau dipasang pada hewan dia bisa untuk membajak sawah, seperti itu, ada beban di belakang. Nah, manfaat kuk ini untuk meringankan si yang hewan yang menyangga tadi ya. Jadi setengah bebannya ditanggung sama temannya. Jadi beban yang sama ditanggung berdua gitu. Lah, Tuhan meletakkan kuk di pundak kita. Dengan siapa kita menanggung beban itu ya. Sebagai orang beriman kita percaya siapa yang ada di samping kita? Yesus sendiri ya. Kita percaya itu bahwa partner kita berjalan di dunia ini dengan beban kita itu adalah Yesus sendiri ya. Yesus mendampingi seluruh langkah hidup kita ya. Kita tidak boleh ragu akan hal itu. Tapi tentu saja ya, seiring dengan langkah hidup kita yang bersama Yesus yang tentu saja makin ringan, kita juga harus percaya banyak juga orang lain yang belum percaya pada Yesus ya, yang belum mengimani bahwa Yesus mendampingi dia dalam perjalanan hidupnya. Maka kita juga perlu menempatkan diri kita untuk mendampingi ya, orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat ya, karena kita bisa meringankan beban orang-orang yang memang sangat membutuhkan dukungan kita. Sehingga selain kita sendiri lega, kita juga membuat orang lain lega. Mari kita renungkan. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita. Bapa terkasih di dalam surga, hari ini kami diingatkan kembali oleh sabda putra-Mu yang mengundang kami untuk selalu datang pada Yesus. Kami yang hadir di sini berusaha agar senantiasa bisa hadir memenuhi undangan-Mu untuk ikut dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, izinkan kami agar mampu belajar dari Yesus putra-Mu saat kami menanggung beban hidup kami. Ingatkan kami selalu ya Tuhan bahwa Engkau melalui putra-Mu akan selalu mendampingi langkah kami dan tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Biarlah kami juga bisa mendampingi orang-orang yang berbeban berat. Kami mohon. Bapa, bantu ubahkan hati kami agar menjadi lembut dan rendah hati seperti putra-Mu, sehingga jiwa kami akan mendapat ketenangan dalam menerima beban hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona mulai meningkat lagi. Semoga penyebaran virus ini bisa teratasi, tidak semakin meluas dan tidak menimbulkan masalah yang berat bagi dunia. Dan semoga seluruh anggota masyarakat, khususnya umat Paroki Santo Mikael, dapat bekerja sama dan tetap waspada serta tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Kami mohon. Kami juga mau hening sejenak ya Bapak untuk berdoa untuk wujud-wujud pribadi kami. Kami mohon. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa,
semoga doa-doa ini menjadikan kami semakin kuat menjalani hidup ini. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan beroleh hidup kekal." Inilah roti hidup itu. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Kepada kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah memberi kami santapan surgawi melalui misteri suci yang kami kenangkan ini. Ajarilah kami untuk dengan tekun dan setia memanggul setiap beban yang Kau pasang di atas bahu kami, seraya berjalan mengikuti putra-Mu menuju kebahagiaan surgawi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian yang berada di sekitar altar ini, keluarga kita dan semua orang yang kita doakan senantiasa diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk mendampingi orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Amin.